Itu artinya Bu Alina menentang poligami. Kapan saya mengatakan itu? Aku menatap mata dokter Kamila dengan mengerutkan kening. Saya tidak mengharamkan apa yang diperbolehkan agama saya. Poligami boleh, tapi saya tidak mau dipoligami. Lanjutku memperjelas. Dokter Kamila mengangguk-anggukkan kepalanya. Pandangan kembali dia arahkan pada tanaman hias, tidak menatapku yang dia ajak bicara. Sudah sangat jelas jika dokter Kamila memang mencari celah untuk bisa masuk ke dalam kehidupanku. Namun, aku tidak akan sedikit pun memberikan jalan untuknya. Aku pernah baik hati yang berakhir sakit hati. Akan tetapi, tidak untuk kehidupanku yang sekarang. Masa lalu sudah mengajarkanku menjadi kuat dan harus bisa melawan, bukan menangis, meratapi nasib diri yang dikhianati. Saya permisi masuk dulu, Bu Alina. Sepertinya Papa sudah selesai dengan Pak Adi. Silakan dokter, ujarku dengan merentangkan tangan ke arah pintu masuk. Lalu aku diam saja di luar. Oh tidak, aku mengikuti langkah dokter Kamila yang kini sudah duduk di samping ayahnya. Aku pun demikian, menjatuhkan bokong di samping Adi, seraya bergelayut manja pada tangan kekar suamiku. Sesekali tangan ini terulur mengusap kaki Adi seraya bertanya dengan mesra. Tentu saja perlakuanku disambut hangat Adi, tapi tidak dengan wanita di depan sana. Lirikannya sudah tidak biasa. Ada percikan api yang mungkin sudah membakar hatinya. Pak Adi, Ibu Alina, kami pamit pulang dulu. Mudah-mudahan kemajuan yang dialami Pak Adi semakin meningkat dan akan semakin cepat menuju kesembuhan, ucap Dokter Burhan melihatku dan Adi bergantian. Aku menjawab dengan senyuman, begitu juga dengan Adi. Terima kasih dokter, kemajuan saya tidak lepas dari peran dokter yang selalu memberikan motivasi serta dukungan moral yang luar biasa. Dokter juga selalu siaga dan siap datang kapan saja saat saya membutuhkan. Sekali lagi, terima kasih banyak, tutur Adi membuat senyum Dokter Burhan kian mengembang. Itu sudah kewajiban saya. Pekerjaan saya memang membantu pasien menuju kesembuhan. Untuk tahap selanjutnya, mungkin terapi akan dilakukan putri saya, Kamila. Soalnya, saya akan pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan juga. Aku melepaskan tangan dari lengan Adi, lalu menatap suamiku yang juga tengah melihatku. Mungkin sekarang pikiranku dan dia sedang sejalan, merasa keberatan dengan penuturan Dokter Burhan barusan. Dadaku sedikit sesak saat mendengar Dokter Burhan mengatakan hal tersebut. Aku keberatan, tapi tidak bisa menolak apa yang dia katakan. Ini berhubungan dengan kesembuhan Adi yang mungkin tidak akan lama lagi. Namun, jika dibiarkan terus dekat dengan Adi, wanita itu akan semakin gencar mencari jalan untuk masuk ke dalam kehidupan kami. Aku benar-benar bimbang. Pak Adi dan Bu Alina tenang saja. Kamila sudah paham dan bisa diandalkan dalam terapi ini. Saya yakin dia bisa membantu Pak Adi untuk secepatnya bisa berjalan. Lanjut Dokter Burhan yang tahu ada keraguan dariku dan Adi. Aku mencoba bersikap biasa saja, menyamarkan rasa gelisah dengan tetap tersenyum ke arah pria seumuran Papa Gun itu. Saya percaya kok jika Dokter Kamila bisa membuat suami saya sembuh dengan cepat. Tenang saja, saya tidak keberatan Dokter Kamila meraba-raba kaki suami saya jika itu berhubungan dengan terapi. Saya tidak akan cemburu, tuturku, membuat wajah wanita itu melihatku tidak percaya. Begitupun dengan Adi, dia memegang tanganku seolah-olah ingin memprotes ucapan yang baru saja aku lontarkan. Namun, aku tidak akan mencabut kata-kataku lagi. Apa yang aku ucapkan adalah bagian dari rencana agar suamiku cepat sembuh dan bisa berjalan dengan normal.
Jika aku menghalangi Dokter Kamila, itu akan memperlambat penyembuhan Adi. Sebaliknya, jika aku bersikap baik pada wanita itu, dia akan semakin percaya diri untuk bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan itu sangat menguntungkan untukku. Setelah Adi sembuh, aku atau Adi tidak akan lagi membutuhkan wanita itu. Pertemuan mereka pun tidak akan pernah terjadi lagi. Kamu yakin, Al, mau mengizinkan Dokter Kamila yang merawatku? Adi bertanya setelah dua dokter itu pergi dari rumah kami. Deru mobilnya pun sudah menghilang sejak tadi. Aku menyandarkan kepala pada sandaran sofa, menoleh ke kiri, di mana ada suamiku di sana. Yakin, Mas, aku percaya kok kalau kamu tidak akan berbuat macam-macam dengannya. Meskipun dadaku mungkin akan selalu berdetak kencang jika melihat dokter itu meraba-raba kakimu, ujarku, seraya membuang napas. Aku senang, Al, kamu bisa percaya padaku. Aku juga bahagia dicemburui kamu. Itu artinya di sini memang sudah ada cinta, bukan hanya rasa kasihan yang mendasari pernikahan kita. Adi menyentuh dadaku dengan jari telunjuknya. Aku bangun, menopang kepalaku dengan tangan yang bertumpu pada sandaran sofa. Memangnya siapa yang bilang aku nikahin kamu cuma karena kasihan? Orang aku beneran sayang kok. Tapi gengsi ngakuin pada saat itu. Terus aja mengulur waktu, nggak mau dinikahin. Padahal sudah jatuh hati. Iya kan, ujar Adi setengah meledek. Sok tahu, ujarku mendekatkan wajah ke arahnya. Adi menyambutnya dengan cara meraih tengkuk leherku. Dalam hitungan detik, kini bibirnya sudah menyentuh indera pengecapku dengan lembut. Aku tidak bisa menolak, malah menikmati setiap sentuhan yang dia suguhkan. Akalku hampir hilang, namun dengan cepat aku membuka mata, seraya mendorong dada pria itu untuk menjauh. Nanti ada orang lihat, tuturku saat dia menatapku tidak terima. Pindah tempat atau tutup pintu. No, paket. Aku tersenyum seraya menunjuk keluar di mana benar-benar ada yang datang ke sini, seraya berteriak kencang. Buru-buru aku berjalan menghampiri pintu untuk melihat kurir yang datang. Atas nama Bapak Adhika Rawijaya, tanya pria itu saat tahu aku keluar dari pintu. Betul, Mas, ini paketnya. Aku menyambut uluran tangannya, mengambil barang yang dia berikan untukku. Si kurir langsung pergi setelah aku berucap terima kasih padanya. Mas, ini walkernya dah datang nih. Aku buka ya, ujarku memperlihatkan benda yang dibungkus bubble wrap berwarna hitam. Buka aja sayang, aku juga gak sabar ingin memakainya, tutur Adi tak kalah antusias dariku. Aku merobek bubble wrap yang membalut benda itu hingga tidak ada lagi yang menempel pada bagian walker. Aku juga membuka lipatan walker hingga bisa berdiri dengan tegak. Mas, cobain sini. Ini bener gini bukan sih? Aku memindai benda itu dari semua penjuru. Takutnya ada yang salah dan malah membuat suamiku jatuh nantinya. Udah bener, Al, aku coba sekarang ya. Bentar deh, Mas, kok ini gak ada rodanya? Jangan-jangan sellernya lupa ngasih roda, kataku, merasa ada yang kurang. Enggak sayangku, aku memang pesennya yang gak pakai roda. Sudah sini, aku mau mencobanya. Adi menarik walker itu semakin dekat dengannya. Ia mulai mengangkat bobot tubuhnya seraya berpegangan. Kalau gak ada rodanya, kamu harus angkat-angkat dong, Mas. Iya, gak apa-apa. Ini gak terlalu berat kok. Kamu aja yang berat aku angkatin, apalagi cuma benda beginian. Apaan sih, ngomongnya ngelantur, ujarku menepuk lengannya yang sudah bertumpu pada pegangan walker. Adi hanya tersenyum. Dia kembali fokus pada benda yang akan membantunya belajar berjalan. Satu langkah sudah berhasil Adi lewati dengan perasaanku yang deg-degan di belakang dia. Takut
Jika suamiku itu tidak bisa menjaga keseimbangan, lalu jatuh tersungkur ke lantai. Adi terus berlatih dan aku terus mengawasi dia dengan mengikutinya dari belakang. Meskipun setengah diseret, tapi Adi sudah mampu menggerakkan kakinya itu. "Kok berhenti? Capek?" tanyaku saat tidak ada lagi pergerakan darinya. Fokusku masih sama, kaki Adi. "Kamu akan punya pekerjaan baru, sayang." Aku mengernyitkan kening, tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. "Pekerjaan apa? Kamu kenapa?" Ujarku mendekati dia, lalu menyentuh pinggangnya. "Bukan aku, tapi itu." Aku mengikuti arah kemana Adi memandang. Mataku membulat sempurna saat mendapati Safa yang tengah menyuapi semua boneka miliknya. Bukan suapan palsu, tapi nasi yang tadi aku berikan padanya, dia bagi dengan beberapa boneka yang dia susun berbaris di atas sofa. Warna boneka berubah, terkena kuah sup, juga daging yang berminyak. Begitupun dengan sofa, basah dan kotor. Aku menjambak rambutku, frustasi dengan pandangan tetap ke arah sana. Safa yang menyadari kekagetanku langsung menyudahi permainannya dengan menatap takut ke arahku. Tadi Safa kenyang, Mama, tapi mamanya tidak ada." Terus mereka liatin Safa karena lapar. Terus Safa kasih maem deh, tutur Safa dengan gugupnya. "Wah, pintar sekali Safa. Safa suka berbagi sama teman-teman berarti ya," ujar Adi, malah membuat anak itu semakin bangga dengan perbuatannya. "Iya, Om Papa." "Wah, Om Papa bisa jalan. Itu apa, Pak?" tunjuk Safa pada benda yang ada di depan Adi. Adi duduk di sofa yang tidak tersentuh tangan jahil Safa. Ia juga membawa putriku untuk duduk bersamanya, sedangkan aku masih berdiri mematung dengan ubun-ubun yang mengepul. Ingin marah, teriak, tapi aku tahan. Safa anak kecil yang belum tahu apa-apa. Harusnya aku memang ada bersamanya saat dia makan, tapi aku malah meninggalkan dia makan sendiri tanpa pengawasan. "Sayang, dengerin Papa ya. Papa mau bicara sama Safa." Safa mengangguk, lalu melihat ke arah Adi yang berada di sampingnya. "Putri cantik, boneka itu tidak bisa makan, sayang." Meskipun dari tadi dia liatin Safa, tapi mereka bukan mau makan, nak. Mereka hanya ingin bermain dan dipeluk Safa, bukan dikasih makan. Coba deh Safa lihat sekarang. Apa mereka menelan makanan yang Safa berikan? Putriku menggelengkan kepala, menatap satu persatu mainannya. Itu artinya mereka memang tidak menyukai makanan. Mereka hanya butuh kasih sayang, bukan makanan seperti Safa. Benda yang tidak bergerak, tidak hidup. Mereka tidak butuh makanan, sayang. Safa mengerti, ujar Adi lagi, membuat putriku mengangguk lemah. "Safa salah ya, Om Papa." "Iya, Safa salah. Lihat, sofa sama bonekanya jadi kotor. Kasihan Mama, nanti capek harus membersihkan semuanya." Kini putriku melihat ke arahku yang juga melihatnya. Bibirnya ditarik ke bawah dan akhirnya dia menangis di pelukan Adi. "Jangan dipelototin dong. Aku udah baik-baikin biar dia paham. Malah kamu bikin nangis." "Lah, enggak aku pelototin, Mas. Aku cuma lihat doang." "Lihat sih, lihat. Tapi mata jangan dilebarin," ujar Adi masih menyalahkanku. "Enggak, sama sekali gak aku pelototin, Mas," ujarku membela diri. Sudah. Safa biar sama aku aja. Kamu beresin aja kekacauan itu," tunjuk Adi menggunakan dagunya. Kedua tangan pria itu masih memeluk putriku yang menangis. Dengan hati yang dongkol karena dituding sebagai tersangka, aku pun menghampiri sofa yang kotor, lalu memungut beberapa boneka yang anteng di sana. Safa, kenapa juga harus menangis dia? Gara-gara dia,
aku yang kena marah suamiku. Nasib. Bersambung.